Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2961-2970. Wanita dalam gaun perang emas itu bagaikan dewi perang, secepat kilat. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan gumpalan cahaya ilahi berkumpul di bahunya, seolah-olah telah berubah menjadi sepasang sayap ilahi, bergetar dengan raungan yang mengerikan. Gang Feng, hanya dalam waktu singkat, Luo Xiu telah bertarung dengannya berkali-kali. Dari awal pertarungan fisik murni, hingga tahap selanjutnya, masing-masing dari mereka menggunakan metode jalan ilahi untuk mengalirkan kekuatan jalan. Dan mereka tidak dapat dipisahkan. Ledakan, kedua telapak tangan itu bertabrakan lagi dan masing-masing mundur. Namun, Dewi Perang wanita itu sangat kuat. Ia menyerbu lagi tanpa henti dalam gerakan tubuhnya. Sebuah panggung teratai muncul di kakinya, seputih giok. Pada saat yang sama, tubuhnya juga dipadatkan dengan kekuatan jalan yang luas dan tak terduga. Guntur dan kilat menyambar di matanya yang indah. Tubuhnya yang tampak rapuh mengandung kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Luo Xiu membuat segel tinju dengan tangannya dan bergerak maju untuk menekan. Dia juga seorang leluhur dari tingkat pencerahan ke-10. Dia tidak takut pada lawan manapun. Saya melihat mereka berdua terus-menerus bertarung satu sama lain. Setiap gerakan merupakan serangan satu lawan satu, dan kecepatan mereka masing-masing luar biasa cepat. Kehampaan itu berputar dan jalan itu bergemuruh. Jika tempat ini tidak istimewa, tempat lain manapun akan hancur total akibat pertempuran antara keduanya. Lei Ji, tiba-tiba, sang Dewi Perang minum dengan ringan, dan kilat keemasan muncul di sekujur tubuhnya, mencapai kecepatan yang ekstrim. Luo Xiu masih tenang. Dia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno untuk mengukir pola dewa di kehampaan. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode tertinggi untuk memengaruhi jalan di sekitarnya dan menahan kecepatan kilat wanita itu. Meskipun Luo Xiu juga menciptakan teknik naga petir di masa lalu dan mempraktikkan kecepatan kilat. Namun, jika berbicara tentang ranah Thunder Avenue, tidak sebaik wanita ini. Dapat dilihat bahwa pihak lain telah memahami kecepatan Thunder hingga tingkat yang sangat tinggi. Tai Sangfa dan teknik pola ilahi kaisar kuno muncul bersamaan, menyebabkan wajah cantik wanita dalam pakaian perang emas itu berubah warna. Meskipun Tai Sangfa memengaruhi kecepatannya, dia tetap sangat cepat, menghindari pola ilahi berulang kali. Pembunuhan itu seperti kilat berbentuk manusia emas yang menyambar terus-menerus. Itu benar-benar kuat. Ini adalah penilaian batin Luo Xiu terhadap wanita ini. Jika dia tidak menguasai teknik tertinggi dan teknik pola ilahi kaisar kuno, dia pasti akan hancur dalam hal kecepatan. Ledakan, saat berikutnya, keduanya bertabrakan lagi. Sosok Luo Xiu tetap tidak bergerak, dan wanita di seberangnya melangkah mundur lagi, dengan warna aneh di matanya yang indah. Menarik sekali, tubuh fisikmu tidak sekuat yang kukira, tetapi karena pakaian tempur luar biasa yang kau kenakan, tubuh fisikmu menjadi lebih kuat. Luo Xiu menyipitkan matanya dan berkata, kau punya firasat bagus. Jas yang kukenakan ini dibuat dengan menggabungkan teknik rahasia. Jika menyatu denganku, itu akan membuat tubuhku tak tertandingi. Wanita di seberang berkata perlahan, kamu benar-benar kuat. Aku Long Xiaoling dari Fei Tiandao di dunia Tao. Siapa kamu? Sikapnya sedikit berubah, karena dia sangat menyadari kekuatan orang di depannya. Dia jelas seorang jenius di dunia Tao. Orang seperti itu layak untuk menjadi sahabatnya. Saya, Luo Xiu tersenyum tipis. Namaku Luo Xiu. Titik. Benar saja, aku belum pernah mendengar nama itu. Kau bukan dari dunia Tao. Kau memang dari dunia bawah. Pada titik ini, mata indah Long Xiaoling berkedip, kita belum memutuskan pemenang antara kau dan aku, tapi aku pasti akan mengalahkanmu. Haha. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Luo Xiu juga tersenyum. Dia harus mengakui bahwa wanita ini terlalu mendominasi, tetapi juga sedikit terlalu percaya diri. Tentu saja, jika aku mengalahkanmu, bagaimana kalau kau tetap bersamaku dan menjadi pengikutku, kata Long Xiaoling. Dia tidak pernah mempunyai pengikut di sekelilingnya, bukan karena dia tidak membutuhkan pengikut, tetapi karena dia mempunyai tuntutan yang sangat tinggi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jika seorang jenius berbakat bisa menjadi pengikutnya, dia tidak akan punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, jika aku mengalahkanmu, bagaimana kalau kau tetap di sisiku mulai sekarang dan menjadi pelayan kecil yang menghangatkan tempat tidurku, kata Luo Xiu.
Kalau begitu itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Long Xiaoling mendengus pelan, dan kilatan emas muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar, jelas mencoba mengoperasikan beberapa teknik rahasia yang kuat. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, aku akan dipandang rendah oleh orang lain. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergetar, 5 cincin dewa muncul di belakang kepalanya, dan baju besi dewa ungu menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura garis keturunan yang sangat kuat. Kekuatan garis keturunan ini sebanding dengan yang terkuat. Tetapi tidak ada yang terkuat. Apakah kamu telah mengembangkan semacam darah leluhur yang terkuat? Long Xiaoling tampak sangat terkejut. Ledakan. Saat berikutnya, Luo Xiu tiba-tiba mengambil tindakan. Kali ini dia tidak ragu-ragu. Dia melepaskan kekuatan tempur terkuatnya segera setelah dia muncul. Berdengung, meskipun Long Xiaoling menggunakan teknik rahasia, dia tidak dapat menahan kekuatan Luo Xiu. Dia terlempar di tempat dan batuk darah dari sudut mulutnya. Jadilah pelayan penghangat tempat tidurku. Luo Xiu melangkah ke udara, aura di tubuhnya sangat mendominasi dan tak terkalahkan. Kamu bermimpi. Long Xiaoling berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menuju kejauhan. Dia sangat cepat, dan bahkan Luo Xiu kesulitan menangkapnya. Ada portal bercahaya di atas platform batu hitam. Long Xiaoling berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menjauh, mencoba untuk menyerbu masuk. Namun, kecepatan Luo Xiu tiba-tiba meledak. Menggunakan teknik pola Dewa Kaisar kuno untuk memberkati tubuhnya. Ia melesat dalam jarak pendek dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan kilat Long Xiaoling. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menangkapnya. Long Xiaoling dengan cepat menghindar. Meskipun dia tidak tertangkap, cadar di wajahnya telah tersingkap. Wajah yang sangat cantik muncul di depan mata Luo Xiu. Dia adalah wanita cantik yang akan memikat seluruh negeri. Matanya yang indah membelalak dan dia menatapnya dengan tajam. Jangan menatapku seperti itu. Bukankah kau hanya ingin mengalahkanku dan menjadikanku pengikutmu? Luo Xiu memegang kerudung di tangannya dan tersenyum lembut. Sekarang kau bukan tandinganku. Tidak mudah untuk lepas dari tanganku. Orang yang ada di sini bukanlah tubuh asliku. Di masa depan, saat kau memasuki dunia Tao, jika kau memiliki kemampuan untuk bertarung dengan tubuh asliku, kata Long Xiaoling sambil mendengus pelan. Bukan tubuh asli, Luo Xiu tercengang saat mendengar ini, dan matanya sedikit terkejut. Dia juga pernah memadatkan inkarnasi sebelumnya, dan tentu saja tahu bahwa bagi yang kuat di dunia Tao, memurnikan inkarnasi bahkan lebih mudah. Benar sekali, jika aku ada di sini, aku tidak akan takut padamu meskipun kamu memiliki darah leluhur terkuat, kata Long Xiaoling dengan bangga. Nadanya tidak kecil, sosok Luo Xiu berkelebat, dan dengan sekali hentakan, dia menamparkan pantat Long Xiaoling. Bajingan kau! Seluruh tubuh Long Xiaoling gemetar, rambut panjangnya hampir meledak, matanya seperti menyemburkan api, dan pakaian perang emas di tubuhnya memancarkan cahaya terang. Ledakan. Keduanya bertarung lagi, tetapi begitu Luo Xiu bertindak dengan seluruh kekuatannya. Long Xiaoling sama sekali tidak ada tandingannya. Dia ditekan setiap saat dan pantatnya ditampar beberapa kali. Tunggu saja aku akan mengingatmu. Pada akhirnya, Long Xiaoling menjadi marah karena malu, dan inkarnasi ini langsung berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang di udara. Hal ini mengingatkan Luo Xiu pada wanita berok hitam yang ditemuinya di reruntuhan tertua. Wanita itu tidak datang dalam wujud aslinya. Dari sudut pandang ini, para jenius di dunia Tao ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dalam pengasingan. Sedangkan mereka yang berjalan di luar kebanyakan adalah inkarnasi. Dengan cara ini, inkarnasi dapat menjelajahi dunia, mencari berbagai peluang dan keberuntungan, dan praktik dewa itu sendiri tidak akan tertunda dengan cara apapun. Bahkan jika inkarnasi meninggal, itu tidak akan berdampak atau menghalangi dirinya sendiri. Kekuatan tempur inkarnasi saja sudah sangat kuat dan menakjubkan. Aku benar-benar menantikan untuk bertemu dengan level jenius di dunia Tao. Luo Xiu menyipitkan matanya dan menatap portal bercahaya itu. Menurut apa yang dikatakan Long Xiaoling, selama Anda melewati portal emas ini, Anda dapat memasuki alam rahasia di dunia Tao. Bajingan, pada saat yang sama, di suatu tempat di dunia Tao, seorang wanita yang mengenakan pakaian perang emas membuka matanya, wajahnya yang cantik dan halus dipenuhi dengan kemarahan.
Luo Xiu, aku ingat namamu, tapi beraninya kau memukulku. Aku, Long Xiaoling, tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini sejak debutku. Petik 2 titik 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 petik 2 titik. Adik Lingyer, ada apa denganmu? Suara orang lain terdengar dari luar. Long Xiaoling terkejut dan segera menutup mulutnya. Dia tidak ingin semua orang tahu bahwa pantatnya dipukul. Itu terlalu memalukan. Apakah ini alam rahasia di dunia Tao? Setelah Long Xiaoling menghilang, Luo Xiu melewati portal yang bersinar dan tiba di dunia yang luas. Tampaknya ada semacam kekuatan di dunia ini, yang akan memiliki efek penindasan tertentu pada makhluk hidup manapun di dunia ini. Hal ini membuat Luo Xiu tersenyum, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dunia ini ditujukan pada beberapa eksistensi kuat. Itu artinya, di alam rahasia dunia Tao ini, tidak akan ada yang lebih dari sekadar kehadiran kuat dalam imajinasi. Suara mendesing, beberapa sinar cahaya terbang masuk dan mendarat di dekat Luo Xiu dalam sekejap. Beberapa biksu muda muncul, menatap Luo Xiu dengan mata ragu. Siapa kamu? Apakah kamu pernah melihat Long Tianu? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada acuh tak acuh. Siapa Long Tianu? Luo Xiu menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Setelah berkata demikian, Luo Xiu dapat menebak secara kasar bahwa gadis naga surgawi yang dibicarakan orang-orang ini kemungkinan besar adalah Long Xiaoling. Apakah kamu pura-pura bodoh dengan kami? Ekspresi orang-orang di seberang tiba-tiba menjadi gelap. Long Tianu memasuki jalan kuno kekacauan dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Tetapi kamu muncul dari jalan kuno kekacauan. Kamu bilang kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa di dunia Tao yang tidak mengenal Long Tianu? Kau benar-benar mengatakan tidak mengenalnya. Apakah kau meremehkan kami? Beberapa biksu muda maju dan mendesak maju. Mereka semua jenius dengan kesombongan dan niat membunuh di hati mereka. Gulungan. Merasakan pikiran membunuh dari orang-orang ini, wajah Luo Xiu juga menjadi gelap, pengadilan kematian. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan senjata, pedang suci, yang menghasilkan energi pedang cahaya hitam yang mengerikan. Pedang itu mengandung kekuatan suci yang mencengangkan dan memiliki kemampuan untuk membunuh roh sungguhan. Luo Xiu mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan senjata pencerahan muncul di tangannya. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan pedang Qi Wu Guang, dan pada saat yang sama, dengan suara berdenting, dia memotong pedang suci yang disodorkan lawan. Apa? Senjata yang sangat kuat, sang penguasa pedang dewa berteriak, merasa amat patah hati karena senjatanya hancur hanya dengan satu pukulan. Ekspresi orang-orang di sekitarnya pun ikut berubah, karena hanya dengan melihat tangan ini saja, mereka sudah menyadari bahwa orang yang keluar dari jalan kuno penuh kekacauan ini bukanlah orang biasa. Ledakan. Dalam sekejap, beberapa biksu muda memilih untuk bergabung dan menggunakan metode saluran ilahi bersama-sama untuk menekan Luo Xiu. Namun, ini tidak ada gunanya bagi Luo Xiu. Ledakan. Tidak lama setelah kedua belah pihak mulai bertarung, salah satu dari mereka dipukuli di tempat oleh Luo Xiu. Bunuh dia. Yang lain berteriak, dan seseorang mengorbankan harta rahasia untuk mengaktifkan api langit. Ini adalah api ilahi yang dahsyat dan kacau yang dapat membakar segalanya. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak menganggapnya serius. Menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno untuk menulis di kehampaan, pola dewa muncul, cahaya dewa melonjak, dan berubah menjadi tangan besar. Memusnahkan semua api dewa yang kacau. Kekuatan orang-orang ini tidak setingkat dengan Long Xiaoling. Meskipun ada banyak orang, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melawan Luo Xiu. Jadi ketika mereka memilih untuk mengambil tindakan, hasilnya sudah ditentukan. Ada 7 orang dalam kelompok lawan, Luo Xiu membunuh 6 orang, dan hanya menyisakan 1 orang. Dari mulut orang ini, Luo Xiu mengetahui bahwa alam rahasia ini adalah tempat yang dikenal banyak orang di dunia Tao. Selama Anda masuk ke sini, kultivasi Anda akan ditekan ke tingkat leluhur tingkat ke-10. Alasan mengapa banyak orang datang ke sini adalah karena kultivasi semua orang telah ditekan ke tingkat yang sama, dan mereka cocok untuk bertarung di tingkat yang sama. Selain itu, karena ada jalan kuno kekacauan di sini, banyak orang muda dan kuat datang ke sini untuk berlatih. Dari mulut orang ini, Luo Xiu belajar banyak hal tentang dunia Tao, yang memberinya gambaran kasar dan garis besar situasi di dunia Tao. Di dunia Dao, ada rumor bahwa ada 3.000 surga Dao. Mengenai pernyataan ini, Luo Xiu sungguh terkejut pada awalnya.
Dia tahu sebelumnya bahwa ada banyak surga Dao di alam Tao, dan orang-orang kuat yang tak tertandingi di alam Dao lah yang membuka dunia. Menurut rumor, Dao Heaven lebih besar dari Dao Realm yang tak terbatas. Jika ada 3.000 Dao Heaven Realm di Dao Realm, seberapa besarkah itu? Belakangan, Luo Xiu akhirnya menyadari bahwa apa yang disebut 3.000 langit Dao hanyalah istilah umum. Sesuai dengan rumor yang mengatakan bahwa ke-3.000 langit Dao semuanya dapat mencapai pencerahan. Meskipun jumlah Dao Tian di dunia Tao tidak sebanyak 3.000, mereka tetap tidak sedikit. Setelah bertahun-tahun perubahan dan akumulasi yang panjang dan tak berujung, bahkan beberapa tokoh besar di dunia Tao mungkin tidak dapat memahami seluruh dunia Tao. Ledakan. Tiba-tiba, api terbang dari kejauhan, lautan api bergulung-gulung, dan ada sosok-sosok yang berjalan di dalamnya. Orang-orang dari klan Skyfire lah yang ada di sini. Biksu muda yang ditangkap dan diinterogasi oleh Luo Xiu mengubah ekspresinya. Klan Skyfire, Luo Xiu tidak setuju. Aku belum pernah mendengar klan ini termasuk dalam 10 klan terkuat. Meskipun bukan garis keturunan terkuat, klan Skyfire juga sangat kuat. Di antara orang-orang yang kau bunuh sebelumnya, ada murid-murid klan Skyfire. Orang ini sangat jujur, dan hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Luo Xiu. Beberapa pertanyaan akan dijawab tanpa bertanya. Kamu bisa pergi. Luo Xiu cukup puas dengan orang ini. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan pihak lain seolah-olah dimaafkan. Dia dengan cepat berubah menjadi cahaya dan tidak ingin tinggal sebentar. Dalam sekejap, lautan api yang bergelora itu mendekat, dan sekumpulan makhluk yang diselimuti api itu semua menatap tajam ke arah Luo Xiu dengan sorot mata yang dingin. Baru saja, salah satu anggota klan Skyfire-ku mengirimkan sinyal bahaya. Apakah kau membunuh orang-orang kami? Alasan mengapa orang-orang klan api langit ini segera mengurung Luo Xiu adalah karena ada mayat anggota klan api langit mereka di dekat situ. Dia ingin membunuhku terlebih dahulu, tetapi dia tidak cukup kuat dan mati di tanganku. Luo Xiu mengangkat bahu dan berkata dengan tidak setuju. Apapun alasannya, kau telah membunuh murid-muridku dari klan api langit, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Seorang lelaki kekar berteriak dengan marah, dan sekelompok pengikut klan api langit menyerbu dari belakangnya dalam sekejap. Siapkan formasi, formasi api langit. Kelompok pengikut klan api langit ini tidak menyerang secara acak, melainkan membentuk formasi tertib, sambil membawa harta karun yang diukir pola dewa di tubuh mereka. Formasi pola ilahi. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak, kamu masih jauh dari bermain dengan pola ilahi di hadapanku. Ledakan. Pada saat sekelompok orang dari suku Tianhuo membuka formasi pola dewa, Luo Xiu juga mengambil tindakan. Begitu dia muncul, dia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno, dan dia dapat dengan mudah mengukir sejumlah besar pola dewa, seperti lautan pola dewa, yang diringkas menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune suci ini tersusun dalam kehampaan dan berubah menjadi sebuah formasi besar, yang jauh lebih kuat daripada apa yang telah tersusun oleh orang-orang dari suku api langit. Normalisasi. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga menggunakan seni Gui Yijin. Dao tak berujung miliknya menggabungkan kekuatan 3 jalan besar dan berubah menjadi pedang dewa, yang dipenuhi dengan niat pedang abadi. Formasi pola ilahi milik suku api surgawi cukup baik untuk menghadapi para jenius muda lainnya, tetapi sama sekali tidak memadai di hadapan Luo Xiu. Hanya dengan satu pukulan, Luo Xiu menerobos formasi lawan, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang dalam sekejap. Dia terlalu malas untuk terlibat terlalu jauh dengan orang-orang di dunia rahasia ini. Pada saat yang sama, ketika Luo Xiu sedang mencari jalan keluar dari alam rahasia ini, hal-hal tentangnya tersebar di alam rahasia ini. Pernahkah kau mendengar bahwa seorang pria kuat muncul di alam rahasia tempat jalan kuno kekacauan berada? Orang-orang dari klan Skyfire menggunakan formasi pola dewa untuk menghadapinya, tetapi dia menghancurkan formasi itu dengan satu pukulan dan kehilangan banyak orang. Petik 2. Tidak mungkin, susunan pola dewa klan api surgawi sama sekali tidak lemah, tetapi seseorang benar-benar berani memprovokasi klan api surgawi. Haha, ini bukan sekadar provokasi, ini hanya penghancuran. Klan Skyfire sama sekali bukan tandingannya. Mungkinkah seorang jenius yang tidak dikenal telah muncul? Kemungkinan besar, orang itu belum pernah terlihat. Ketika diskusi seperti ini menyebar di dunia rahasia, semakin banyak biksu muda datang setelah mendengar berita tersebut, dan banyak dari mereka mengambil tindakan untuk menantang. Tetapi tanpa kecuali,
orang-orang ini semuanya dikalahkan oleh Luo Xiu. Saat pertama kali tiba, Luo Xiu enggan melakukan pembunuhan massal, jadi dia akan menahan diri terhadap mereka yang menantangnya, selama mereka tidak terlalu sombong dan congkak. Adapun orang-orang yang begitu sombongnya hingga tidak ada batasnya, Luo Xiu tidak akan menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh mereka. Dia tidak terkalahkan, dan hanya sedikit yang dapat menahan serangannya. Berita itu menjadi semakin misterius saat menyebar. Dan bahkan beberapa orang jenius di dunia Tao merasa khawatir. Long Xiaoling mendengar tentang hal ini saat dia berada di luar alam rahasia. Dia tidak terkejut dengan hal ini, karena pria bernama Luo Xiu itu sangat kuat. Seorang jenius sekuat itu yang datang dari alam bawah pasti akan menimbulkan masalah saat memasuki alam Tao. Perubahan warna. Dia benar-benar ingin bergegas dalam wujud aslinya dan memasuki wilayah rahasia tempat jalan kuno kekacauan akan bertempur. Namun dia tetap menahan keinginan itu. Karena tubuh aslinya baru saja berlatih metode Tao dan perlu menyendiri selama beberapa waktu sebelum dia bisa keluar setelah menyelesaikan latihannya. Di alam rahasia, sosok Luo Xiu berdiri gagah di puncak sebuah gunung, dan di dekatnya, terdapat para biksu dari semua lapisan masyarakat di dunia Tao, area kegelapan yang luas. Orang-orang dari klan Tanduk Perak juga ada di sini. Sekelompok orang muncul di sini, menarik banyak perhatian. Orang-orang dari kelompok ini memiliki tanduk perak di kepala mereka, yang sangat menarik perhatian dan istimewa. Terlebih lagi, orang-orang dari klan ini semuanya mengenakan baju besi perak. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka sangat kuat, membuat orang-orang di sekitar mereka takut dan takut untuk mendekat. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi kamu sangat kuat dan memiliki sihir yang tak tertandingi. Serahkan Taoisme yang telah kau praktikkan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang-orang dari klan Tanduk Perak sangat kuat. Mereka menunjuk Luo Xiu begitu mereka datang dan meminta metode Tao yang dipraktikannya. Apakah kalian idiot? Luo Xiu tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang ini terlalu keras kepala, dan wajar saja jika mereka dengan paksa meminta Taoisme orang lain, pengadilan kematian. Seorang pria kuat dari suku Tanduk Perak mengambil tindakan. Meskipun siapapun yang berkultivasi di sini akan ditekan hingga tingkat pencerahan ke-10, dia masih sangat kuat. Kekuatan Taonya mengalir seperti matahari perak, sangat menyala-nyala. Kembali ke sini, Luo Xiu berdiri tak bergerak di puncak gunung. Dia mengangkat tangannya dan meninju, mengguncang langit, ledakan. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengaktifkan kekuatan tempurnya sendiri. 5 cincin dewa muncul, dan dia ditutupi dengan baju besi dewa berwarna ungu. Sosoknya menghilang dari tempatnya, dan saat dia membunuh orang-orang dari klan Tanduk Perak, pola-pola ilahi akan muncul dengan setiap gerakan tangan mereka. Itu adalah kekuatan teknik pola ilahi Kaisar kuno, dan mengandung misteri yang melampaui metode Tao yang paling kuat. Ledakan, beberapa orang tersungkur di tempat. Mereka sama sekali tidak sebanding dan tidak dapat menahan kekuatan besar teknik pola ilahi Kaisar kuno. Ekspresi anggota klan Tanduk Perak lainnya berubah karena terkejut, dan mereka semua mundur, dengan cepat mundur, mengonfirmasikan bahwa orang ini memang seperti yang dikabarkan sebagai makhluk tingkat jenius. Kultivasi semua orang di sini ditekan pada level leluhur level ke-10. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, mereka bukanlah musuh tunggal. Hanya yang kuat di level Tianjiao yang dapat melakukan ini. Ledakan, Luo Xiu mengangkat jarinya ke udara, dan menebaskan cahaya pedang yang mengerikan. Di bawah pengaruh cahaya pedang ini, semuanya melambat dan tidak dapat dihindari. Seorang pria kuat dari suku Tanduk Perak berdiri untuk melawan, tetapi kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang itu terlalu mengerikan, dan dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Separuh tubuhnya hancur di tempat, dan darah menyembur keluar. Semakin banyak orang datang, tetapi semakin sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadap Luo Xiu, karena ia menunjukkan sikap yang tak terkalahkan, yang merupakan sikap seorang ahli tingkat jenius. Tidak adakah seorang pria baik yang muncul? Luo Xiu juga menemukan bahwa banyak sekali orang kuat yang tertarik padanya karena dirinya, yang membuatnya menantikannya. Tiba-tiba, terdengar keributan dari kerumunan di dekatnya, dan seorang pemuda yang diselimuti cahaya keemasan berjalan mendekat, membawa 2 pedang di belakangnya. Dengan mata vertikal di antara kedua alisnya, dan aura yang kuat dan menarik menyelimuti di sekelilingnya. Itu klan spiritual. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah saudara Zuo Jingfeng. Dia sangat berbakat, darahnya hampir murni,
tidak jauh lebih buruk dari tingkat jenius. Klan Dewa adalah salah satu dari 10 klan Dewa yang paling kuat. 10 garis keturunan yang paling kuat bukanlah hal yang langka di dunia Tao, tetapi hanya ada sedikit orang yang memiliki darah murni. Klan Roh adalah eksistensi yang kuat di dunia Tao. Zhuo Jingfeng adalah jenius dari generasi klan Roh. Selain memiliki darah murni klan Roh, ia juga dikatakan sangat berbakat. Ia terlahir dengan tanda bawaan di tubuhnya yang dapat dipadatkan menjadi pedang. Hancurkan semuanya. Dapat dikatakan bahwa reputasi Zhuo Jingfeng sangat hebat di dunia Tao. Dia adalah yang paling jenius dan paling hebat di antara generasi muda klan Roh. Melihat seluruh generasi muda di dunia Tao, dia pasti berdiri di puncak keberadaan. Yang muncul di sini pada saat ini adalah saudara laki-laki Zhuo Jingfeng, Zhuo Jinglong, yang juga memiliki darah murni terkuat dari klan Roh, tetapi tidak memiliki teknik merek bawaan seperti adiknya. Jarang sekali seorang jenius muncul di generasi muda. Zhuo datang ke sini untuk meminta nasihat. Zhuo Jinglong memiliki sosok yang tinggi. Tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang cemerlang, memancarkan aura kekuatan yang kuat. Bahkan sebelum pertarungan, Luo Xiu dapat melihat bahwa tubuh fisik orang ini juga sangat kuat. Dia telah berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat atas, dan telah menggunakan material surgawi dan harta duniawi tingkat atas untuk menempa tubuhnya. Klan para dewa, mata Luo Xiu berkedip, dan senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Klan dewa adalah salah satu dari 10 klan dewa yang paling kuat, dan memiliki garis keturunan yang paling kuat, yang merupakan salah satu kekuatan garis keturunan yang dibutuhkannya. Tidak diragukan lagi bahwa selama dia mendapat sinar darah dewa dari orang ini, dia dapat menyatukan garis keturunan kelima yang paling kuat. Dia pernah bertemu dengan suku Tiangsai di reruntuhan tertua sebelumnya, dan sekarang dia telah memperoleh darah Sura. Darah menelan roh, darah emas, dan darah Tiangsai. Jika Anda bisa mendapatkan darah dewa, itu adalah jenis kelima. Meskipun penggabungan garis keturunan terkuat tidak dapat memungkinkan garis keturunannya maju dan bertransformasi, namun dapat memungkinkannya untuk menggabungkan karakteristik dan memiliki potensi garis keturunan yang lebih kuat. Ambil tindakan. Luo Xiu sedikit bersemangat saat ini, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya Zhuo Jinglong ini. Dia seharusnya menjadi lawan yang bisa dia lawan dengan senang. Bukan, ledakan, Zhuo Jinglong bergegas mendekat dengan satu langkah. Aura di tubuhnya sangat kuat. Saat tubuhnya bergerak, cahaya keemasan di langit juga ikut bergerak, seperti lautan keemasan yang ganas. Dalam sekejap, banyak orang yang menonton di dekatnya terlempar. Ini hanyalah akibat dari dampak napas. Zhuo Jinglong tampaknya telah berubah menjadi dewa sungguhan, dengan kekuatan sebesar langit. Kapan? Terdengar suara keras yang menggetarkan bumi, dan Luo Xiu bergegas ke arahnya. Tinju mereka beradu, seolah-olah dua dunia bertabrakan, dan ledakan mengerikan terjadi. Kiang, dua pedang yang disandang Zhuo Jinglong terhunus. Dua pedang dewa itu juga berwarna emas, seperti emas murni, menebas dan menebas. Luo Xiu menanggapi dengan tenang, mengukir di udara dengan jari-jarinya, dan pola-pola ilahi pun muncul, menangkal pembunuhan dari dua pedang ilahi emas. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertarung selama puluhan ronde. Setiap pukulan bagaikan guntur, memekakkan telinga, menusuk emas dan memecahkan batu. Kelihatannya bukan seperti dua orang yang sedang bertarung, tetapi seperti dua binatang buas dan dua dewa yang sedang bertarung, mengguncang surga dan memusnahkan apapun yang mereka lawan. Alam yang dapat dikerahkan oleh keduanya adalah tingkat leluhur dari pencerahan tingkat ke-10. Akan tetapi, adegan pertarungan mereka jauh lebih mengerikan dan menyeramkan dibanding adegan nenek moyang tingkat 12. Kaki, tiba-tiba, mata vertikal ketiga di antara alis Zhuo Jinglong terbuka. Dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Ini adalah teknik eksklusif klan roh. Karena setiap klan roh terlahir dengan mata ketiga, yang dapat menghasilkan kekuatan luar biasa dan beresonansi dengan jalan surga dan bumi. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatan yang diberikan. Menghadapi serangan mematikan seperti itu, Luo Xiu tidak takut. Matanya berubah dan berubah menjadi Shen Luo bertanda 9, menggunakan keterampilan pupil untuk melawan keterampilan pupil. Namun secara relatif, teknik mata ketiga dari klan roh tidak termasuk dalam 10 teknik mata teratas. Engah. Cahaya pedang bergaris ungu itu menebas secara horizontal dan memusnahkan segalanya. Zhuo Jinglong terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa teknik mata dewa akan langsung retak, dan teknik mata lawan akan lebih hebat lagi, dan dia akan terluka sebagai balasannya. Sosoknya mundur, dan tangan kirinya berlumuran darah. Dia baru saja terkena cahaya pedang bergaris ungu Jiwei Shenluo. Kombinasi Shenluo dan Ziwen. Kalian telah memadukan dua teknik pupil yang kuat. Ini benar-benar penciptaan peluang yang patut dibanggakan. Zuo Jinglong menatap mata Luo Xiu dan berkata, saat berada di alam Daksu, hanya sedikit orang yang mampu mengenali asal-usul Jiwen Shenluo. Namun berbeda setelah datang ke dunia Tao. Untuk sementara waktu, banyak orang memandang Luo Xiu dengan mata membara, karena teknik mata tertinggi sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan seperti mendapatkan teknik Tao yang kuat. Seperti mendapatkan semacam sihir bawaan. Masalah yang paling kritis adalah bahwa teknik mata tertinggi dapat diambil dengan paksa. Sejak zaman dahulu kala, telah terjadi banyak sekali kasus di mana keterampilan murid yang paling kuat dirampas. Hanya dengan kemampuan matamu saja, kau sudah bisa digolongkan sebagai seorang jenius. Zuo Jinglong menggelengkan kepalanya, aku tidak sebanding denganmu. Sebelum melihat teknik pupil Luo Xiu, Zuo Jinglong masih sangat percaya diri. Tetapi ketika dia melihat teknik pupil Luo Xiu, dia berubah pikiran. Karena dia tahu betul bahwa gabungan dua kemampuan mata yang dahsyat itu tidak lagi lebih lemah dari sihir pencitraan bawaan milik kakaknya. Reputasi teknik mata tertinggi bahkan lebih besar dari sihir pencitraan bawaan adiknya. Menarik sekali, kombinasi dua keterampilan mata yang kuat membuat mata ini sangat bagus. Tiba-tiba terdengarlah suara, dengan nada acuh tak acuh dan tenang, ledakan. Pada saat yang sama, ada aura seperti bumi hancur, dan fluktuasi yang mengerikan. Seperti aura yang tak terkalahkan, sangat mengejutkan. Semua orang mendongak satu demi satu dan melihat cahaya ilahi terang tak berujung berkumpul dalam kehampaan, seolah-olah kehendak agung yang agung telah turun untuk menguasai segalanya. Banyak orang tertekan oleh paksaan ini dan jatuh berlutut di tanah, jiwa dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Di langit, sebuah roda dewa muncul, bersinar sangat terang. Di tengah roda dewa, ada sosok yang duduk bersila, setinggi Raja Dewa, dengan cahaya cemerlang mengalir di sekujur tubuhnya. Semua cahaya dewa terpancar dari tubuhnya, dan dia sangat agung. Tian Jiao, aura yang begitu kuat, aura yang tak terkalahkan, hanya bisa dimiliki oleh seorang jenius. Banyak pendeta Tao yang hadir berteriak kaget. Banyak orang tahu tentang Tian Jiao, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melihat Tian Jiao, apalagi melihat tindakan para ahli tingkat Tian Jiao. Seperti Zuo Jinglong, meskipun dia sangat kuat, dia tidak dipuji sebagai seorang jenius. Dia hanya disebut tidak jauh lebih buruk dari seorang jenius, yang merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kejeniusan yang sesungguhnya jauh lebih hebat daripada yang dibayangkan. Setidaknya ketika Zuo Jinglong muncul, dia jauh dari memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Kedatangan sang jenius yang tak terkalahkan menyebabkan langit dan bumi berguncang dan bergetar. Ini adalah aura dan kekuatan yang tak terkalahkan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Tatapan mata Luo Xiu berubah dingin. Orang yang muncul saat ini sangat kuat, dan dia juga sangat sombong. Akan terlalu diremehkan jika ingin menggunakan paksaan untuk menghadapinya. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, Luo Xiu menebaskan seberkas cahaya pedang. Sinar energi pedang itu seterang pilar, menembus langit, bumi, matahari, dan bulan, terbit di kegelapan malam, dan langsung menuju sosok yang duduk di tengah roda dewa. Ketika orang lain itu muncul, dia bilang dia tertarik pada matanya, dan permusuhan sudah sangat jelas. Namun, sosok yang duduk bersila di roda dewa itu tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan serangan Luo Xiu. Betapa sombongnya ini, dapat dikatakan bahkan dewa hitam yang ditemuinya di reruntuhan tertua pun tidak begitu gila. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang Luo Xiu bertabrakan dengan roda dewa. Lawan itu duduk bersila di tengah roda dewa. Jika dia bisa terluka, dia tentu harus menerobos pertahanan roda dewa terlebih dahulu. Cahaya ilahi yang menakutkan meledak, menyebabkan banyak orang menutup mata dan mundur. Langit dan bumi bergemuruh, dan energi pedang menembus langit. Ini adalah pertarungan yang lebih sengit. Luo Xiu dan orang yang duduk di roda dewa memiliki kekuatan yang jauh melampaui leluhur tingkat ke-10. Medan pertempuran antara keduanya berubah menjadi cahaya ilahi,
dan orang luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Karena tingkat pertempuran ini begitu kuat, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran tersebut. Ledakan, tiba-tiba, cahaya suci pecah, dan sosok Luo Xiu muncul. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar tertiup angin, dan tidak ada luka di tubuhnya. Di kekosongan di sisi lain, roda dewa masih ada di sana dan belum rusak. Sosok yang duduk bersila di dalamnya tetap tidak bergerak. Kuat sekali, pantas saja dia bisa mendapatkan dua jenis keterampilan mata. Sosok di roda dewa itu mendongak, dan matanya seolah-olah mengandung langit berbintang yang luas. Baik kemurahan hati maupun gayanya jarang ada di dunia ini. Sekte Tianji, Su Heng, seseorang berseru, mengenali identitas dan asal-usul pembangkit tenaga listrik tingkat jenius di roda dewa ini. Itu benar-benar dia, salah satu jenius yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Dikatakan bahwa di Daosen tempat tinggalnya, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang menjadi lawannya. Yifang Daosen bagaikan sebuah wilayah di dunia Tao. Wilayahnya sangat luas, merupakan kehormatan tertinggi untuk menjadi tak terkalahkan di antara generasi yang sama di Yifang Daosen. Sekte Tianji tempat dia berasal bukanlah kekuatan transenden yang hebat di dunia Tao, tetapi telah menghasilkan Su Heng, seorang jenius yang luar biasa. Bakat alaminya tak terkalahkan. Dikatakan bahwa dia baru berlatih kurang dari 70.000 tahun, tetapi sudah memiliki gaya yang luar biasa. Tahukah Anda? Dia baru berpraktik kurang dari 70.000 tahun, jadi dia dianggap relatif muda di antara generasi muda. Secara umum, yang paling populer di kalangan generasi muda adalah mereka yang telah berlatih selama lebih dari 80.000 tahun. Aku sangat tertarik dengan matamu. Setelah diberitahu identitas dan asal-usulnya, ekspresi Su Heng sangat tenang, dan dia masih mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Luo Xiu tidak berbicara, tetapi tubuhnya sudah menyatu dengan darah para dewa. Ketika Luo Xiu bertarung melawan Zhuo Jinglong sebelumnya, Luo Xiu mendapatkan darah dewa darinya. Meskipun hanya sedikit, asalkan menyatu, darahnya akan memiliki karakteristik darah dewa. Karakteristik darah Sura adalah membunuh. Setelah menyatu, garis keturunan Luo Xiu juga memiliki karakteristik ini. Ia dapat menggunakan metode Sura, dan ketika ditembakkan, daya bunuhnya meningkat. Karakteristik Devouring Spiritual Blood adalah dapat menelan energi lawan untuk digunakan sendiri selama pertempuran. Ciri khas darah emas adalah kekuatan. Setelah menyatu, kekuatan fisik Luo Xiu menjadi lebih kuat dan mendominasi. Karakteristik darah Tiang Sai adalah jiwa, yang membuat penempaan kesadaran jiwa Luo Xiu menjadi lebih kuat. Sekarang dia menyatu dengan darah dewa. Di antara 10 garis keturunan paling kuat, karakteristik darah dewa relatif komprehensif dan tidak terlalu kuat, tetapi tidak lemah dalam semua aspek dan lebih seimbang. Adapun mata ketiga dari klan roh, Luo Xiu tidak membutuhkannya, karena dia memiliki teknik mata Shen Luo 9 pola yang lebih kuat. Simpanlah matamu ini dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Su Heng perlahan. Sombong sekali, Luo Xiu mendengus dingin. Sikap pihak lain sangat arogan. Kata-katanya sangat kuat, dan dia sangat sombong. Ledakan. Su Heng tampaknya sudah menduga Luo Xiu akan menolak, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan lagi. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Berada di roda dewa, Su Heng melangkah maju dan membuat segel dengan telapak tangannya. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang terkondensasi di antara telapak tangannya, menekannya. Cahaya ilahi yang tak berujung itu sangat terang dan menyilaukan. Apa yang dilakukan Su Heng adalah teknik Tao yang sangat kuat. Seolah-olah tekanan tak terbatas menyapu, membuat jiwa orang-orang gemetar dan tercekik. Berdengung, Luo Xiu tidak takut akan hal ini, dan langsung menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Dia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno, dan pola dewa muncul satu demi satu untuk melawan Taoisme Su Heng. Ledakan, hanya dengan satu pukulan, kekosongan itu tertembus, dan akibat yang mengerikan melanda, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Di bawah langit berbintang, hanya akulah yang berkuasa. Su Heng membuat segel dengan kedua tangannya dan terus menyerang. Kekuatan sihirnya sangat kuat dan menyilaukan. Mereka menekan semuanya dan membunuh Luo Xiu. Tatapan mata Luo Xiu sangat tenang, dan dia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno untuk terus-menerus mengukir pola dewa. Setiap pola dewa seperti pedang dewa,
yang mampu menghancurkan kekuatan sihir lawan. Pada saat yang sama, teknik mata Shenluo 9 polanya diaktifkan, dan pola-pola ungu itu seperti pedang, tak terhentikan. Pertempuran itu berlangsung lama dan sulit menentukan pemenangnya. Luo Xiu juga sedikit terkejut. Su Heng ini memang seorang ahli tingkat jenius, jauh lebih kuat dari Zhuo Jinglong. Di alam rahasia ini, keduanya berada di level leluhur dari level pencerahan ke-10. Dia telah menggunakan teknik tanda ilahi Kaisar Kuno dan teknik murid Shenluo 9 pola. Meskipun itu dapat mengalahkan setiap serangan sihirnya, tetapi dia tidak mengalahkannya. Dalam kehampaan, Su Heng mondar-mandir di udara, dan dia terlihat membentuk segel lagi. Sebuah kuali merah muncul di atas kepalanya. Seluruh kuali terbuat dari batu giok merah, bening seperti kristal. Seni kuali Dewa Giok Merah. Para jenius di dunia Tao berseru, karena ini adalah teknik rahasia Tao yang legendaris, yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, keterampilan ajaib ini telah muncul kembali dan berada di tangan Su Heng, sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa teknik kuali Dewa Giok Merah sangat kuat, yang dapat disebut sebagai keajaiban menguasai penciptaan langit dan bumi. Bahkan jika dibandingkan dengan metode Tao yang paling kuat, itu tidak dapat dikalahkan lebih dari itu. Kuali yang terkumpul di atas kepala Su Heng bukanlah senjata ajaib, tetapi merupakan kondensasi Taoisme. Sebuah kuali Dewa Giok Merah tergantung di atas kepalanya, dan aura berbahaya memenuhi udara. Bahkan Luo Xiu pun merasakan bahayanya. Su Heng berani bersikap sombong dan arogan, yang tidak diragukan lagi berarti dia memiliki kekuatan tempur dan kemampuan yang sangat kuat. Berdengung, Luo Xiu terus mengukir pola dewa di tangan kirinya. Pola dewa yang diukir dengan teknik pola dewa Kaisar Kuno dapat memberkati tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, ia secara bersamaan mengendalikan jalan-jalan era yang paling kuno dan tak berujung, menjadi satu dengan tubuh fisiknya, dan mencapai keadaan kesatuan yang mirip dengan keabadian. Ledakan. Ini adalah pertempuran yang sangat sulit dan mengerikan. Sekalipun Luo Xiu telah mengerahkan segenap tenaganya, perpaduan dua jalan tertua dan tak berujung itu tetap saja dihalangi oleh teknik kuali ilahi giok merah milik Su Heng. Hal ini membuat Luo Xiu benar-benar menyadari bahwa Su Heng ini adalah lawan yang kuat. Dia selalu tak terkalahkan selama masa kebangkitannya, dan dia benar-benar telah bertemu dengan musuh yang kuat di alam yang sama yang dapat bersaing dengannya. Sepertinya aku perlu lebih serius. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak dapat mengalahkan lawan ini. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika tidak, ia mungkin benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Kalah di sini, berdengung. Pola-pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan tampaknya berubah menjadi matahari yang menyala-nyala di tangan kiri Luo Xiu. Seni Guiyijin berubah menjadi pedang ajaib di tangan kanannya, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya di dunia. Dia terbang ke angkasa dan bertarung dengan Su Heng. Hukum tertinggi pun menyebar ke seluruh dunia, memengaruhi semua aturan dan kekuasaan. Berdasarkan ini, Luo Xiu bergegas ke Su Heng untuk mengakhirinya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dengan Su Heng sebagai pusatnya, seolah-olah banyak jalan hancur dan hancur. Energi dahsyat itu menguasai segalanya dan menyapu ke segala arah. Sama kuatnya dengan Luo Xiu. Dia juga terlempar ke belakang, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan beberapa retakan berdarah muncul di tubuhnya yang kuat. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak peduli dengan tingkat cedera ini. Cahaya ilahi bersirkulasi dalam tubuh fisik, dan luka-luka dengan cepat dipulihkan ke keadaan semula. Baju zirah dewa berwarna ungu bersinar dengan cahaya dewa yang aneh di tubuhnya, dan 5 cincin dewa di belakang kepalanya menjadi semakin cemerlang, membentuk gumpalan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Memberikan Luo Xiu perasaan kebal. Pada saat berikutnya, sosok Luo Xiu menghilang lagi. Dia menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, mengalahkan semua kekuatan magis Su Heng untuk menghancurkan roda dewa miliknya. Berdengung, gelombang yang mengerikan menyapu. Tangan kiri Luo Xiu memadatkan kekuatan pola dewa yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan segalanya. Segera setelah itu, Luo Xiu memegang pedang dewa yang dipadatkan dengan teknik terlarang Guiyi di tangan kanannya,
menembus pertahanan roda dewa, dan menusuk Su Heng ke dalam. Menghadapi serangan mematikan seperti itu, Su Heng tidak panik. Kuali suci giok merah di atas kepalanya jatuh dan bertabrakan dengan pedang suci di tangan kanan Luo Xiu. Pedang itu mengeluarkan suara keras yang menembus emas dan memecahkan batu, menghancurkan ruang hampa yang besar. Baik itu kuali suci giok merah maupun pedang suci yang ada di tangan Luo Xiu, semuanya bukanlah senjata sihir sungguhan, melainkan perwujudan Taoisme. Meski begitu, segel yang dipancarkan oleh tabrakan antara keduanya bahkan lebih mengerikan. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terkejut, lautan kesadaran mereka rusak, dan darah menyembur keluar. "Hancurkan untukku!" Tiba-tiba Luo Xiu berteriak keras, kekuatannya bagaikan kekuatan dahsyat yang mengguncang kuali suci giok merah. Ekspresi Su Heng akhirnya berubah, sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat mundur ratusan kaki, dan percikan darahnya sangat mengejutkan. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga orang lain bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Sejak awal, keduanya masing-masing menampilkan kekuatan magis dan teknik Tao yang kuat, sehingga mustahil untuk memprediksi siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sekarang setelah mereka terpisah pada sentuhan pertama, siapa yang lebih baik? Di dalam kehampaan, tubuh Luo Xiu diselimuti oleh baju zirah dewa berwarna ungu merah, dan 5 cincin dewa tergantung di belakang kepalanya, mengalir dengan cahaya dewa, membuatnya tampak suci dan agung. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia sekuat dia masih terluka dalam pertarungan dengan Su Heng. Ada garis pemisah yang besar antara level Tianjiao dan Tianjiao. Bahkan mereka yang disebut jenius yang dipuji tidak jauh lebih buruk dari Tianjiao. Jauh lebih rendah dari Tianjiao yang sebenarnya. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Di masa lalu, Luo Xiu selalu naik level dan membunuh musuh yang kuat, dan jarang terluka dalam pertempuran di alam yang sama. Dulu saat dia berada di reruntuhan kuno, Dewa Hitam dianggap seorang jenius, tetapi Luo Xiu masih bisa membunuhnya dengan kultivasinya yang tingkat rendah. Tetapi ketika dia datang ke dunia Tao, dia bertemu dengan Su Heng yang lebih kuat. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat Tianjiao juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi tingkat ini tidak mudah dibagi, dan celah kecil akan diperbesar. Berdengung, tubuh Luo Xiu bersinar, dan tanda-tanda dewa muncul. Dia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seni pola ilahi, ini bukan metode yang langka di dunia Tao, tetapi banyak orang masih kagum pada betapa terampil dan cekatan Luo Xiu dalam menggunakan teknik pola dewa. Adapun teknik pola dewa milik kaisar kuno, tidak ada yang mengenalinya. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari era paling kuno, dan tidak ada yang membayangkannya. Di seberang Luo Xiu, ratusan kaki jauhnya, roda dewa yang menyala-nyala itu patah. Su Heng tidak bisa lagi tetap tenang dan kalem. Ada luka pedang yang mengerikan di bahunya. Jika dia tidak mundur dengan cepat pada saat-saat terakhir, kepalanya sudah terpenggal, ledakan. Tiba-tiba, tubuh Su Heng terbakar dengan api keemasan, nafas kehidupan yang kuat beredar di tubuhnya, dan luka pedang sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meski terluka, dia tidak terkalahkan. Pada akhirnya, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam pertempuran ini tidak dapat disimpulkan sebelum waktunya. Luo Xiu melangkah di udara, rambut panjangnya yang berwarna ungu merah berkibar liar. Ia tampak berubah menjadi dewa, memegang pedang di tangannya, naik ke 9 surga untuk membunuh musuh. Kaki, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan dalam sekejap, pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menebas ke arah Su Heng di sisi berlawanan, merusak. Su Heng berteriak keras, dan cakra dewa di tubuhnya kembali memadat, menjadi semakin menyilaukan dan tak terkalahkan. Cakra itu memblokir semua pedang dan pedang di luar tubuhnya, dan tidak bisa mendekat. Pedang-pedang itu musnah satu demi satu, dan keduanya saling berhadapan lagi. Pada saat yang sama, Su Heng sekali lagi menggunakan teknik kuali ilahi giok merah, tetapi kali ini kekuatan yang dikeluarkannya lebih besar, tidak diragukan lagi menunjukkan rahasia yang lebih kuat. Ledakan, kuali dewa giok merah menghantam langit dengan kekuatan tak terbatas dan memancarkan cahaya dewa tak terbatas. Terlalu hebat, langkah kaki Luo Xiu bergerak maju, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya membeku dan musnah di sekelilingnya. Dia seperti dewa, terus-menerus mendekat, mencoba untuk menyerbu lagi dan membunuh musuh yang kuat. Ledakan.
Itu adalah tabrakan hebat lainnya, keduanya mengeluarkan kekuatan penuh tanpa ada keraguan. Kuali Dewa Giok merah runtuh, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Dan cahaya Dewa Jalan yang tak berujung semuanya musnah satu demi satu, seolah-olah semuanya tidak ada lagi. Keduanya berpisah lagi, kali ini tidak ada yang terluka, dan kekuatan mereka seimbang. Banyak pendeta di dunia Tao yang merasa kagum dan terkejut. Su Heng adalah seorang jenius sejati. Ia tak terkalahkan di dunia Tao dan tidak memiliki saingan di generasinya. Sekuat apapun dia tidak bisa menekan orang ini. Tidak diragukan lagi, terlepas dari kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Pria bernama Luo Xiu ini akan terkenal di seluruh dunia. Setidaknya di Daotian, di mana alam rahasia jalan kuno kekacauan berada, dia pasti akan menjadi nama yang seperti guntur. Aku tahu kau punya metode yang lebih kuat yang belum pernah kau gunakan. Kudengar setiap jenius punya teknik rahasia terkuatnya sendiri. Luo Xiu berkata sambil menyipitkan matanya. Itu tidak perlu. Su Heng menggelengkan kepalanya, saya tidak akan menggunakannya tanpa keyakinan mutlak. Setiap anak ajaib memiliki keterampilan uniknya sendiri, yang tidak dapat mereka gunakan dengan mudah. Setelah mereka menggunakannya, mereka harus mengalahkan atau membunuh musuh yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka setelah lawan mereka memahami metodenya. Jelas, Su Heng mengucapkan kata-kata seperti itu, yang berarti bahwa meskipun dia menggunakan keterampilan uniknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Luo Xiu. Hal ini juga menegaskan dari pihaknya bahwa dia menganggap Luo Xiu sebagai musuh kuat yang setingkat dengan dirinya. Dan tidak lagi memiliki rasa jijik atau sombong. Sayang sekali, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin melihat keterampilan unik pihak lain. Sebenarnya, apa yang disebut keterampilan unik adalah dharma diri sejati. Setiap orang yang bisa menjadi seorang jenius, dharma diri sejati yang diciptakan oleh mereka benar-benar merupakan seni transendental. Demikian halnya dengan metode unggul Luo Xiu. Dari pertarungan hingga saat ini, meskipun dia telah menggunakan teknik tertinggi, dia belum memperlihatkan rahasia yang lebih kuat dari teknik tertinggi dan menyembunyikan serta menyimpannya. Saat wilayahnya sendiri memasuki tingkat leluhur, dharma tertingginya menjadi lebih kuat. Dengan dharma tertinggi sebagai intinya, setelah menggabungkan jalan kekuatan dan jalan pedang, ia menyelesaikan penyatuan awal dari 3 jalur, yang memungkinkan Tai Sangfanya berubah menjadi wilayah yang sama sekali baru. Tidak ada yang perlu disesali. Sekarang dunia Tao telah berkumpul bersama. Sebuah peristiwa besar akan dimulai. Akan ada banyak jenius yang tidak lebih lemah darimu dan aku. Pembunuhan dan pertempuran tidak akan bisa dihindari, kata Su Heng, mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Pada akhirnya, Su Heng tidak mengambil tindakan, dan Luo Xiu tidak menggunakan cara terkuat. Sama seperti Su Heng, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menggunakan keterampilan terkuat mereka untuk membunuh lawan. Jika demikian halnya, lebih baik tidak mengambil tindakan. Lagi pula, sekali Anda menggunakannya, jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda telah memperlihatkan kartu truf Anda, dan Anda akan mudah diplot dan dijaga di masa mendatang. Setelah Su Heng pergi, Luo Xiu juga pergi. Dia berubah menjadi lampu pelarian dan mencari jalan keluar dari dunia rahasia ini. Setelah meninggalkan alam rahasia ini, Luo Xiu menyadari bahwa dia sudah berada di alam Tao, dan di salah satu dari banyak surga Tao di alam Tao, Feitian Dao. Itu bukan jalan Yunding. Petik 2. Luo Xiu sedikit kecewa karena dia masih ingat janji yang dibuat oleh Yuan Chang yang tercerahkan. Dia akan pergi ke jalan Yunding untuk memberitahu Kaisar Yunding tentang kematian 2 orang yang tercerahkan, Yuan Chang dan Gu Yue. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mendengar banyak rumor tentang acara besar yang disebutkan Su Heng. Saat ini, banyak sekali jenius berkumpul di setiap Daosen. Ketika banyak jenius berkumpul bersama, mereka akan bersaing, dan akhirnya jenius paling kuat di setiap Daosen akan dipilih. Adapun apa tujuannya tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan jelas. Namun beredar kabar bahwa benda ini memiliki khasiat yang luar biasa. Pertarungan antara para jenius akan sangat kejam. Hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat maju, seperti berjalan di jalan. Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi pertarungan antar surga Dao terlebih dahulu. Jika pada akhirnya berkembang menjadi pertarungan antar jenius dari semua surga Dao, maka pertarungan tersebut akan menggemparkan seperti legenda dan mitos. Pada saat yang sama,
Luo Xiu juga mengetahui bahwa acara jenius seperti ini akan muncul sesekali. Menurut catatan di dunia Tao, terakhir kali acara jenius seperti ini diadakan adalah 10 tahun lalu di era kekacauan. 10 zaman kekacauan masih sangat jauh. Kecuali para pencerahan tingkat tinggi, hanya sedikit biksu lain yang dapat hidup selama itu. Yang terpenting adalah meningkatkan ranah dan kekuatanku sendiri terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kekuatanku tidak cukup kuat, aku tidak akan bisa menemukan di mana Yunding Dao berada. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Alamnya saat ini sudah menjadi leluhur tingkat ke-10, dan tujuan berikutnya adalah menjadi leluhur tingkat ke-11. Dia harus mempercepat kemajuannya, jika tidak, begitu para jenius lainnya tercerahkan, dia akan tetap menjadi leluhur. Jika Anda menghormati saya, Anda tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka. Tidak mudah untuk menerobosnya dan membutuhkan banyak sumber daya. Untungnya, Luo Xiu telah membunuh banyak orang kuat selama bertahun-tahun. Ada banyak harta karun di cincin penyimpanannya, jadi tidak ada kekurangan sumber daya untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu seperti seorang kultivator tersembunyi. Ia memurnikan dan menyerap obat-obatan ajaib yang mengandung kekuatan pengobatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pola dewa kaisar kuno untuk mengukir pola dewa guna melembutkan tubuhnya dan mempercepat latihan serta kemajuannya sendiri. Akhirnya tiba di alam Tao, Luo Xiu bertarung dengan Tian Jiao di alam rahasia. Tetapi setelah keluar, dia memilih bersembunyi daripada berjalan di dunia dengan gegabah. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat pilihan terbaik. Kembali ke reruntuhan kuno, ada banyak jenius dari alam Tao yang memasuki tingkat leluhur tingkat ke-10. Tanpa penindasan di alam rahasia, Luo Xiu memperkirakan banyak biksu muda di dunia Tao telah mencapai tingkat ke-11 atau bahkan lebih tinggi. Tanpa alam yang cukup, ia tidak akan dapat bergerak maju. Jauh di dalam hutan pegunungan kuno, Luo Xiu membangun sebuah gua sederhana. Pembatasan pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya disusun di sekitar gua. Dia duduk bersila di kedalaman gua, dengan sejumlah besar kristal berkilauan menumpuk di sekelilingnya, dan energi murni tampaknya berubah menjadi awan. Pada saat yang sama, tubuh Luo Xiu dikelilingi oleh sinar cahaya, dan energi kekacauan yang sangat murni tampaknya telah berubah menjadi cairan, bergelombang. Seperti yang diharapkan dari alam Tao, seluruh lingkungan lebih cocok untuk latihan daripada alam tanpa akhir dan alam Tao. Dalam proses kultivasinya, Luo Xiu dapat merasakan perubahan pada setiap inci daging, darah, dan kultivasinya. Proses ini akan berlangsung lama, dan perbaikan serta kemajuan budidaya tidak dapat dicapai dalam waktu semalam. Kali ini dia mencurahkan banyak sumber daya kultivasi, dan juga membuat rencana untuk tinggal menyendiri di sini untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia sudah tiba di dunia Tao. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain terlebih dahulu. Meningkatkan kekuatan kultivasinya terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Sebelum Anda menyadarinya, 100 tahun telah berlalu. Sosok Luo Xiu masih duduk tak bergerak di kedalaman gua seperti batu. Selain memurnikan kristal-kristal yang mempesona dan saripati obat ajaib, Luo Xiu juga mengeluarkan benih Tao satu persatu untuk memahami saripati dan misteri yang terkandung di dalamnya. Benih Tao emas, benih Tao pedang, benih Tao guntur, dan benih Tao angkasa. Bagi biksu lainnya, Luo Xiu memiliki 4 benih Tao di tangannya yang sangat didambakan. Di antara semuanya, benih Tao emas mengandung kekuatan 7 tingkat keteraturan, yang dianggap sebagai benih Tao tingkat sangat tinggi. Pada akhirnya, butuh waktu 500 tahun bagi Luo Xiu untuk keluar dari retret ini. Kultivasinya telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-10, dan ia hanya selangkah lagi menuju tingkat ke-11. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat ini, tidak mungkin lagi untuk meningkatkan kultivasinya hanya dengan mengumpulkan sumber daya. Kesempatan lain juga diperlukan untuk menerobos belenggu alam yang lebih besar. 500 tahun tampaknya waktu yang lama, tetapi sebenarnya juga sangat singkat. Meskipun Luo Xiu tidak puas dengan kemampuannya berlatih dari tahap awal tingkat ke-10 hingga puncak dalam waktu yang singkat, dia tidak dapat melakukannya dengan lebih baik. Hasil dari peningkatan kultivasinya adalah kekuatannya secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong, ketika dia bertarung melawan jenius Su Heng di alam rahasia, alam Luo Xiu berada di tahap awal leluhur tingkat ke-10, sedangkan Su Heng sebenarnya berada di tahap kesempurnaan leluhur tingkat ke-10.
Masih ada celah di antara keduanya. Jika mereka bertarung lagi, Luo Xiu benar-benar yakin bahwa dia dapat mengalahkan Su Heng. Tentu saja, jika dia bertemu Su Heng lagi, Luo Xiu tahu bahwa pihak lain pasti lebih kuat, dan alam aslinya mungkin telah mencapai tingkat leluhur tingkat ke-12. 500 tahun bukanlah apa-apa bagi para pendeta di dunia Tao, dan situasi semua pihak tidak berubah sama sekali. Hanya peristiwa jenius yang beredar 500 tahun yang lalu yang masih berlangsung dan akan segera dimulai. Setelah keluar dari tempat peristirahatan, Luo Xiu melewati sebuah sekte kecil. Konon, itu adalah sekte kecil. Dibandingkan dengan dunia Tao, jika ditempatkan di dunia yang tak berujung, itu juga akan menjadi warisan teratas dari satu pihak. Luo Xiu bertemu dengan seorang pria di hutan. Pria ini hampir terbunuh dalam pertarungan dengan binatang buas. Luo Xiu menyelamatkan hidupnya. Orang ini adalah seorang tetua dari sekte kecil ini dan leluhur tingkat ke-10. Dia mengundang Luo Xiu untuk datang ke sekte tersebut. Banyak biksu muda berkumpul dan pergi ke kota besar untuk diseleksi. Masa depan Hongmen bergantung pada orang muda sepertimu. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, sambil mengelus jenggot putihnya. Jangan khawatir, Guru. Kami pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan peringkat yang baik dan membuat orang-orang Hongmen kami terkenal di mana-mana. Para biksu muda ini sangat bersemangat dan percaya diri. Di mana-mana ada bahaya di dunia Tao. Para biksu muda ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih di sekte mereka dan jarang keluar. Mereka tidak tahu betapa kejamnya dunia luar. Luo Xiu juga ikut bersamanya. Dia adalah dermawan dari Hongmen. Bahkan kepala Hongmen sangat sopan kepadanya dan melihat bahwa dia luar biasa. Setelah 500 tahun mengasingkan diri, aku juga ingin melihat seberapa hebat para jenius di dunia Tao. Luo Xiu juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Acara jenius ini hanya akan diadakan sekali dalam 10 era kekacauan, dan akan mengumpulkan para jenius dari suatu era. Memikirkannya saja akan membuat orang bersemangat. Kelompok orang itu memulai perjalanannya, dipimpin oleh tetua Hongmen, pria yang pernah diselamatkan Luo Xiu. Ini adalah pria parubaya bernama Hong Seng, yang bersama dengan lebih dari selusin jenius dari sekte tersebut, mengendalikan senjata ajaib dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Mengaum, ketika melewati hutan pegunungan kuno, terdengar auman binatang buas di bawah, namun binatang buas tersebut tidak menyerang. Luo Xiu berdiri di samping Hong Seng dan bertanya, "Rekan Taois Hong, apakah kamu tahu di mana jalan Yunding?" Yunding Dao, Hong Seng sedikit terkejut. Sepertinya aku pernah mendengar samar-samar tentang tempat seperti itu. Ada banyak Daosen di dunia Tao. Aku belum pernah meninggalkan Feitian Dao dalam hidupku, tetapi aku pernah mendengar bahwa Yunding Dao adalah tempat Daosen yang sangat kuat berada jauh dari Feitian Dao. Seberapa jauh? Luo Xiu sedikit mengernyit. Tidak terlalu jauh, jauh di luar imajinasi. Hong Seng menggelengkan kepalanya. Seorang biksu seperti dia bagaikan ikan mas yang menyeberangi sungai di dunia Tao. Banyak hal yang tidak berada pada level yang dapat disentuhnya. Berdengung, tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dari kejauhan, dan terlihat siluet orang-orang berdiri di atas senjata ajaib berbentuk cakram. Haha, bukankah ini tetua Hongmen, Hong Seng? Hanya beberapa dari kalian kucing dan anjing. Apakah kalian ingin berpartisipasi dalam pemilihan bakat di kota Ziyu? Jelaslah. Orang pada instrumen cakram ini pasti berasal dari sekte lain di area ini. Orang-orang Simen, berhentilah mencari masalah. Teriak Hong Seng dengan marah. Kamu punya sifat pemarah. Kudengar kamu hampir mati dicakar binatang buas, tapi kemudian diselamatkan. Seorang pria setengah baya kekar mencibir menggoda di atas senjata ajaib melingkar itu. Ketika masalah ini diungkit, wajah Hong Seng tiba-tiba menjadi jelek. Lagi pula, dia hampir dipukuli sampai mati oleh cakar binatang buas ketika dia mengungkap orang lain. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Hong Seng. Tidak ada konflik lebih lanjut antara kedua belah pihak. Setelah Hong Seng bertengkar dengannya selama beberapa kata, senjata ajaib cakram berubah menjadi cahaya dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Tidak lama kemudian, rombongan itu tiba di tempat tujuan mereka, kota Ziyu. Ini adalah kota yang luar biasa. Di langit di atas kota, ada bulan ungu yang tergantung, dipenuhi dengan cahaya bulan yang cemerlang, menerangi seluruh kota, seolah-olah melindunginya. Kota bulan ungu dinamai berdasarkan bulan ungu ini. Konon,
Bulan ungu ini merupakan senjata ajaib yang kuat dan juga melambangkan hukum Tao. Di area yang berpusat di kota Ziyu ini, terdapat banyak warisan sekte. Acara jenius akan segera diadakan. Untuk seleksi awal, semua jenius di area ini akan berkumpul di kota Ziyu. Menyingkir, di gerbang kota Ziyu, Luo Xiu dan rombongannya baru saja tiba ketika sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Ledakan, jejak telapak tangan terbang melintasi langit dan mengenai layar cahaya senjata ajaib tempat semua orang berdiri. Tiba-tiba beberapa murid Hongmen menjadi goyah dan hampir jatuh, tidak dapat diterima. Apakah kamu ingin berkelahi? Banyak pengikut Hongmen menatapnya dengan marah. Kemudian dia melihat bahwa orang yang mengambil tindakan adalah seorang pria yang mengenakan jubah perak. Pria ini dan sekelompok orang di sekitarnya semuanya berdiri di atas punggung seekor burung besar yang ganas, dengan kesombongan yang kuat. Bertarung, apakah kamu cukup layak? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Orang yang berada di punggung burung ganas itu sangat kuat dan suka memerintah. Seperti orang yang superior yang membenci orang yang inferior. Murid-murid muda Hongmen tidak dapat menahan napas dan hendak maju. Tetapi Hong Seng menghentikan mereka semua dengan lambaian tangannya. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada para murid ini agar tidak bersikap impulsif. Karena jelas bahwa latar belakang pihak lain tidak biasa dan tidak dapat diprovokasi oleh orang Hongmen. Namun, orang-orang di belakang burung buas itu tampaknya tidak berniat melepaskannya begitu saja. Salah satu dari mereka mencibir, "Kau masih ingin bertindak? Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh sekte kecil sepertimu." Saat berbicara, seorang biksu muda mencibir, "Kalau tidak ada yang lain, aku bisa menghancurkan kalian semua sampah hanya dengan satu jari." Kau sombong sekali. Murid Hongmen itu hampir marah. Mereka semua adalah anggota Hongmen yang luar biasa. Mereka memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat di antara generasi muda. Kapan mereka pernah dibenci seperti ini? Jangan impulsif. Hong Seng juga tampak jelek, tetapi dia hanya bisa menahannya dan mencegah para pengikut Hongmen bertarung satu sama lain. Mereka berasal dari Sekte Yinyong, sekte kuat yang telah menghasilkan banyak jenius hebat. Mereka memiliki dendam dengan Sekte Hong kita di masa lalu. Mereka sengaja memprovokasi, jadi abaikan saja mereka. Hong Seng menggunakan pesan itu untuk menghibur banyak pengikut, memberitahu mereka agar tidak bersikap impulsif dan menghindari konflik satu sama lain, karena dia tahu betul bahwa pengikut Hongmen ini jelas bukan tandingan mereka dari Yinyongmen. Luo Xiu tidak memilih untuk mengambil tindakan. Meskipun mudah untuk menekan lawan dengan kekuatannya, dia tidak bisa selalu bersama orang-orang Hongmen. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia tidak akan membantu orang-orang Hongmen ini. Tetapi malah menyakiti mereka. Sekelompok sampah. Dasar pengecut. Kamu bahkan tidak berani bertindak. Beraninya kamu ikut serta dalam seleksi bakat hanya karena kamu menjilati wajahmu. Hahaha, kembalilah minum susu. Semakin sabar orang Hongmen, semakin arogan dan provokatif orang Yinyongmen, yang mana hal tersebut sangatlah berlebihan. Lebih tua, banyak murid muda Sekte Hong yang begitu marah hingga dada mereka hampir meledak. Mereka semua mengepalkan tangan, ingin sekali maju dan melawan murid-murid Sekte Yinyong yang telah mempermalukan mereka. Jangan impulsif, kalian tidak sebanding. Sekte Yinyong lebih kuat dari Sekte Hong kita. Begitu kalian bertindak, kalian akan mendapat masalah. Hong Seng juga berkata tanpa daya. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari langit di atas seluruh kota Ziyu. Kehampaan itu tampaknya terkoyak oleh tangan besar yang tak terlihat. Sosok yang samar muncul di udara, dengan cahaya ilahi mengalir di sekitarnya, seperti dewa yang turun, membuat orang-orang ada keinginan untuk menyembah. Semua orang di kota itu mendongak, tetapi mereka tidak dapat melihat tubuh asli orang itu, karena seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, terkondensasi menjadi rune, seolah-olah melintasi jalan, misterius dan kuat. Namun, Luo Xiu dapat merasakan jejak waktu, yang berarti bahwa orang yang muncul di sini pastilah seorang biksu muda yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun. Seorang jenius, Luo Xiu sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, kota Ziyu bukanlah tempat yang besar di Fei Tiandao. Tetapi seorang jenius benar-benar akan datang ke sini secara langsung. Tiba-tiba, mata Luo Xiu mengecil karena ia melihat sepasang mata dalam cahaya redup. Mata ini gelap gulita, seperti dua bintang hitam.
Matanya memantulkan pemandangan langit yang terbuka dan jalan raya yang hancur. Mata ajaib Shen Luo. Pada saat ini, Luo Xiu tampaknya sudah bisa menebak identitas pengunjung itu. Surga Moro, suara mendesing, sinar cahaya melesat dari kota Ziyu, dan tak diragukan lagi mereka adalah orang-orang penting di kota Ziyu. Dalam kehampaan, kedua belah pihak berkomunikasi melalui kesadaran spiritual, dan tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang dibicarakan di antara mereka. Hari ini aku datang ke sini untuk memburu seseorang. Pria dalam cahaya ilahi itu berkata perlahan. Kami bersedia membantu, kata penguasa kota Ziyu. Itu sangat bagus. Lelaki dalam cahaya ilahi itu mengangguk, dan seketika matanya yang gelap menyapu semua orang di kota itu. Dalam sekejap, semua biksu di kota itu merasa kagum. Ketika mata mereka tertuju padanya, pikiran mereka terguncang, mereka merasakan tekanan yang mengerikan, kaki mereka gemetar, dan mereka ingin berlutut di tanah. Ini adalah kekuatan seorang jenius yang hebat. Melihatnya saja sudah tak tertahankan. Luo Xiu berdiri dengan tenang di tempat, berdiri bersama orang-orang dari Hongmen. Auranya terkendali dan dia tampak tidak berbeda dari seorang biksu biasa. Sekarang dia baru saja tiba di dunia Tao, situasinya tidak diketahui dan tidak cocok baginya untuk berkonflik dengannya. Pada saat yang sama, Luo Xiu tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Mo Luatian begitu dia datang ke dunia Tao. Orang ini bisa dikatakan sebagai musuh lamanya, sebab mata ajaib Shen Luo yang pernah direbutnya dulunya adalah milik adik Mo Luatian. Dari sudut pandang saat ini, Mo Luatian telah meningkat pesat sejak dia datang ke dunia Tao, dan dia memiliki dukungan warisan yang kuat di belakangnya. Inilah orang yang ingin aku buru. Sambil berbicara, Mo Luatian mengangkat tangannya dan melambaikannya. Lalu sebuah potret muncul di udara, menggambarkan seorang gadis berambut ungu, sangat halus dan berasal dari dunia lain. Tak lama kemudian, Mo Luatian menerobos kehampaan dan pergi. Seorang biksu yang dikirim oleh kota Ziyu pergi bersamanya untuk mencari jejak gadis berambut ungu di daerah ini. Luo Xiu juga melihat potret itu dan tidak tahu siapa gadis berambut ungu itu. Namun melihat Mo Luatian mengejarnya sampai sejauh itu, jelaslah bahwa dia bukan orang biasa. Saat Mo Luatian pergi, tekanan besar dan mengerikan itu pun menghilang. Memungkinkan banyak jenius yang berkumpul dari semua sisi untuk bernapas lega. Banyak orang merasa frustrasi, karena mereka semua dapat merasakan bahwa pria dalam kemuliaan ilahi juga sangat muda, tetapi kekuatan dan wilayahnya benar-benar berbeda. Itu benar-benar jenius. Dia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun setelah datang ke dunia Tao. Dia memiliki keterampilan mata yang paling kuat dan sudah memiliki penampilan yang tak terkalahkan. Seorang biksu tua dari kota Ziyu berkata dengan penuh emosi. Setelah itu, Luo Xiu dan kelompoknya menetap di kota, menunggu dimulainya pemilihan bakat. Namun, setelah kedatangan Mo Luatian, seluruh kota Ziyu tidak lagi damai. Banyak orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya muncul satu demi satu, mencari kemana-mana di kota. Leluhur tingkat ke-12, Luo Xiu sedang berjalan-jalan di kota dan melihat beberapa orang. Seorang pria kuat setingkat ini tidak ada apa-apanya di dunia Tao. Namun masalahnya adalah, Luo Xiu menemukan bahwa identitas para pria kuat tingkat leluhur tingkat 12 ini semuanya beberapa pelayan mencari-cari informasi. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui orang biasa. Kekuatan yang dapat menggunakan leluhur kuat tingkat 12 sebagai pelayan pasti memiliki dukungan yang kuat. Menurut perkiraan Luo Xiu, setidaknya ada 7 atau 8 pasukan yang datang ke kota Ziyu. Semua orang mencari jejak gadis berambut ungu itu, dan Mo Luatian bukan satu-satunya yang mencarinya. Pasti ada rahasia dalam diri wanita itu, kalau tidak, dia tidak akan menarik begitu banyak kekuatan besar untuk mencarinya. Luo Xiu berpikir dalam hati. Akan tetapi, Luo Xiu menyaksikan semua ini dengan tenang dan tidak memilih untuk campur tangan. Dia masih berjalan bersama orang-orang dari Hongmen sampai beberapa hari kemudian, pemilihan bakat akan dimulai. Di alun-alun pusat kota Ziyu, penguasa kota Ziyu muncul, seorang pria parubaya yang agung. Menurut penguasa kota Ziyu, seleksi bakat ini tidak rumit dan tidak memerlukan perjuangan hidup dan mati. Tujuan utama lulus ujian adalah untuk menguji potensi banyak orang jenius. Pada saat yang sama, ada banyak warisan di dunia Tao yang muncul di sini. Jika generasi muda jenius tampil dengan baik, mereka akan dipilih oleh warisan yang kuat ini,
yang merupakan kesempatan baik dan keberuntungan. Item pertama dalam seleksi jenius adalah tubuh fisik. Di lapangan seni bela diri di alun-alun pusat, sebuah batu sebesar bukit diletakkan di sini. Batu itu memiliki rune jalan yang bersinar di atasnya, dan diberkati dengan teknik rahasia khusus. Batu itu sangat berat. Berbeda dengan pendeta di dunia tanpa akhir, pendeta di dunia Tao berfokus pada penempaan tubuh fisik. Baik biksu dari garis keturunan kuat maupun kultivator biasa, mereka akan fokus pada pengembangan tubuh fisik, dan mereka semua berlatih teknik pelatihan tubuh, tetapi ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu, para biksu di dunia Dao pada umumnya lebih kuat dan memiliki potensi lebih besar dibandingkan para biksu di dunia tanpa akhir. Bagaimanapun juga, tubuh fisik adalah fondasinya. Semakin kuat tubuh fisik dan semakin kuat fondasinya, semakin besar kemungkinan pencapaian yang diraih di masa depan akan semakin kuat dan tinggi. Para jenius satu demi satu naik ke panggung, dan anak-anak muda dari Hongmen ini juga bersiap, menunggu penampilan yang bagus. Luo Xiu juga ikut serta. Dengan tubuh fisiknya, terlalu mudah untuk lulus ujian seperti itu, tetapi yang mengejutkan adalah banyak biksu di dunia Tao dapat melakukannya. Tubuh fisik pada dasarnya dapat ditempa dan tingkat kultivasinya sendiri hampir sama. Ledakan, tiba-tiba, saat pemilihan bakat sedang berlangsung, aura yang kuat terbang melintasi langit, dan cahaya yang keluar berubah menjadi pelangi, terbang di atas kota Ziyu. Dia adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Dia tinggi dan kekar, membawa dua pedang di punggungnya. Dia memiliki mata vertikal di antara kedua alisnya, dan kesombongannya sangat luar biasa. Zuo Jingfeng, banyak orang kuat datang ke kota Ziyu, termasuk banyak leluhur kuat tingkat 12. Ketika mereka melihat pria dari klan roh muncul di langit di atas kota Ziyu, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Zuo Jingfeng dari klan Dewa jelas merupakan salah satu jenius paling terkenal di dunia. Selain memiliki darah dewa murni, ia juga dikatakan telah menciptakan metode Tao yang sangat kuat yang dapat memadatkan darah dewa menjadi pedang pembunuh dan membunuh semua orang yang kuat. Musuh, seni pedang darah dewa dapat membuat semua musuh yang kuat berlumuran darah. Konon, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menghentikannya. Mata beberapa pria kuat berkedip dan mereka mengenali identitas Zuo Jingfeng. Pertama ada Mo Luotian, lalu ada Zuo Jingfeng. Satu demi satu, para ahli tingkat jenius muncul di kota Ziyu, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat sensasional. Mata Luo Xiu juga sedikit terkejut, dia pernah bertarung melawan Zuo Jinglong sebelumnya. Dan dia adalah saudara Zuo Jingfeng. Akhir-akhir ini, Luo Xiu juga mendengar banyak rumor, dikatakan bahwa Zuo Jingfeng jauh lebih kuat daripada saudaranya, Zuo Jinglong, dan dia adalah seorang jenius sejati. Saya melihat sosok Zuo Jingfeng berdiri di langit, dan beberapa sinar cahaya muncul, bergerak melalui kehampaan, kadang-kadang berubah menjadi kilatan cahaya, mencari sesuatu di sekitar kota Ziyu. Sepertinya ada lebih dari satu ahli tingkat jenius di sini. Tidak hanya Mo Luotian dan Zuo Jingfeng, tetapi juga para jenius lainnya ada di sini. Masalah ini harus dilaporkan. Seluruh kota Ziyu panik sejenak, karena sebagian besar orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, Luo Xiu melihat Mo Luotian lagi, tetapi kali ini ketika Mo Luotian muncul, Luo Xiu melihat orang lain di sampingnya. Yang mengejutkan adalah Luo Xiu juga mengenal orang yang berjalan di samping Mo Luotian. Ini adalah wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi, mengenakan gaun hijau panjang, seluruh tubuhnya berkilau seperti kristal seperti batu giok. Namanya adalah Di Sue. Dia pernah bertemu Luo Xiu di dunia peri. Dia lahir di sebuah warisan di dunia tanpa akhir, istana penciptaan. Dia benar-benar datang ke dunia Tao. Pupil mata Luo Xiu mengecil, dia tidak menyangka akan bertemu Di Sue di sini. Memikirkan kembali potongan-potongan masa lalu, sesuatu terjadi antara dia dan Di Sue selama tahun-tahun itu di dunia peri. Namun Luo Xiu tidak muncul untuk mengenali Di Sue, karena ia mendapati bahwa Di Sue dan Mo Luotian berjalan sangat dekat. Keduanya berjalan bergandengan tangan, seperti sepasang pasangan Tao yang berkeliaran di dekat kota Ziyu, mencari pria berambut ungu itu. Jejak gadis itu, waktu itu kejam, segala sesuatunya berubah, dan orang-orang pun berubah. Luo Xiu mendesah dalam hatinya bahwa Di Sue telah memenangkan hatinya saat itu dan keduanya telah bekerja sama. Sekarang, Di Sue dan Mo Luotian berjalan bersama,
mungkin mereka akan menjadi musuh bebuyutan saat mereka bertemu di masa depan. Harus kuakui, Luo Xiu juga meremehkan wanita bernama Di Sue. Istana penciptaan tempat dia dilahirkan awalnya hanyalah salah satu warisan dari istana kecil tak berujung. Bahkan latar belakang istana penciptaan termasuk dalam warisan teratas dari istana besar tak berujung. Namun dibandingkan dengan tingkat dunia Tao, warisan di Endless masih terlalu jauh tertinggal. Sekarang Di Sue telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Melihat dari kejauhan, kesadaran jiwa Luo Xiu yang tajam dapat merasakan tekanan yang mengancam di tubuhnya, terutama kesadaran jiwanya yang paling kuat. Dalam persepsi Luo Xiu, lautan kesadaran di antara alis Di Sue seperti matahari, dan kekuatan kesadaran ilahi lebih menakutkan dan kuat daripada leluhur tingkat ke-12. Tampaknya dia telah menerima kesempatan luar biasa dan keberuntungan. Luo Xiu merenung seperti ini karena dia mengerti bahwa Di Sue di masa lalu tidak memiliki kultivasi dan kekuatan seperti itu. Seleksi bakat di kota Ziyu masih berlangsung, dan Luo Xiu sama sekali tidak tertarik dengan tes semacam ini. Dia berpikir bahwa sekarang berbagai kekuatan berkumpul di sini. Untuk menemukan gadis berambut ungu itu, pasti ada rahasia di dalam tubuhnya, yang mungkin melibatkan kesempatan yang mengejutkan. Luo Xiu sedang berpikir apakah akan mengambil inisiatif untuk terlibat. Lagi pula, jika Anda menemukan sesuatu seperti peluang, Anda harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Karena kesempatan tidak akan datang begitu saja. Hanya dengan memperjuangkannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ledakan. Tiba-tiba, kota bulan ungu berguncang. Dan bulan ungu yang menggantung di atas kota itu berdengung dan bergetar. Lalu muncullah tirai cahaya yang menyelimuti seluruh kota, melindungi para biksu di kota itu. Di atas kekosongan kota, pertempuran besar terjadi. Seorang pria berambut hitam mengendarai petir dan menyapu langit, menewaskan 5 atau 6 biksu. Semua biksu yang terbunuh berada di tingkat ke-12. Leluhur, itu Zhu Hao. Di kota Ziyu, seruan terdengar, dan identitas seorang pembangkit tenaga listrik tingkat jenius sekali lagi dikonfirmasi. Zhu Hao adalah seorang jenius yang dikabarkan telah terkenal selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ia telah mengembangkan jalan petir ke tingkat yang sangat tinggi dan telah menguasai ordo petir bahkan sebelum ia mencapai pencerahan. Sekelompok semut berani menghentikanku. Rambut hitam Zhu Hao menari-nari liar, dan guntur serta kilat saling terkait di tubuhnya. Itu adalah kekuatan keteraturan. Meskipun dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tingkat pencerahan, itu bukanlah kekuatan yang dapat ditandingi oleh seorang biksu di tingkat pencerahan. Adegan seperti itu membuat banyak orang di kota Ziyu tercengang, karena Zhu Hao begitu kuat sehingga dia dapat membunuh leluhur tingkat 12 seperti seekor anjing, dan dia bertanggung jawab atas perintah guntur. Selama dia cukup berlatih, dia pasti akan mencapai tingkat pencerahan di masa depan. Seperti yang diharapkan dari Zhu Hao, beginilah mengerikannya level Tianjiao. Level leluhur berada di level 12. Membunuh biksu lain di level yang sama semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Bahkan Zhu Hao ada di sini. Tampaknya rumor itu benar. Seorang wanita berambut ungu telah menerima berkah yang menakjubkan, menarik perhatian banyak ahli tingkat jenius. Ciptaan menakjubkan apa yang dapat menarik begitu banyak orang jenius? Ada banyak rumor. Ada yang mengatakan bahwa wanita itu memperoleh senjata paling kuat, kuali luntian, dan ada yang mengatakan bahwa dia menemukan istana surgawi Yunding. Tidak ada yang tahu apa takdirnya. Komentar seperti ini beredar di kota Ziyu. Tapi Luo Xiu mendengar berita mengejutkan, Yunding Tiangong. Hal ini membuat Luo Xiu sedikit gelisah. Dia bertanya tentang berita di kota dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jalan Yunding telah lama hancur. Tetua Hongmen, Hong Seng, pernah mendengar tentang Yunding Tao, tetapi pengetahuannya tentang hal itu terlalu rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, Yunding Dao telah hancur dalam era kekacauan yang panjang, dan istana surgawi Yunding telah lama menjadi legenda dan lenyap seiring hancurnya Yunding Dao. Sejak dulu kala, banyak orang yang mencari Yunding Tiangong, karena pada tahun-tahun sebelumnya, Yunding Tiangong sangatlah gemilang dan pernah menjadi salah satu daosen terkuat. Itu hancur. Ketika Luo Xiu mendengar berita itu, dia terdiam sesaat. Tidak diragukan lagi bahwa istana surgawi Yunding seharusnya telah dihancurkan pada era kekacauan baru-baru ini. Peristiwa ini juga terjadi setelah kematian dua orang yang tercerahkan, Yuan Chang dan Gu Yue. Luo Xiu tidak lagi peduli dengan masalah pemilihan orang jenius.
Karena apa yang terjadi di sini melibatkan istana surgawi Yunding, apakah itu demi keberuntungan atau demi janji kepada Yuan Chang yang tercerahkan, Luo Xiu merasa bahwa dia tidak dapat menjauh darinya. Pada hari ini, ahli tingkat jenius lainnya datang ke kota Ziyu. Luo Xiu mengenal orang ini, dia adalah Su Heng dari Sekte Tianji yang pernah bertarung melawannya di alam rahasia Jalan Kuno Kekacauan. Dengan terkumpulnya kekuatan dari semua pihak, konflik tidak dapat dihindari, dan bahkan orang yang paling berkuasa pun tidak dapat menghindarinya. Ketika Luo Xiu melihat Su Heng, dia sedang bertarung melawan seorang pendeta dari warisan lain. Dia bertarung melawan sekelompok orang dengan kekuatannya sendiri dan tidak kalah sama sekali. Seleksi bakat di kota Ziyu segera berakhir. Hong Seng pergi bersama para pengikut Hongmen karena ia merasa bahwa kota Ziyu telah menjadi tempat yang benar dan salah. Luo Xiu tidak pergi bersama orang-orang Hongmen. Dia tinggal di kota Ziyu dan menyaksikan perubahannya. Pada saat yang sama, dia sendiri juga sedang menetap, menunggu leluhurnya menerobos dan memasuki tingkat ke-11. Setelah 500 tahun mengasingkan diri, dia telah mengolah leluhur tingkat ke-10 hingga ke puncak kesempurnaan. Dan hanya tinggal sehelai rambut lagi dari terobosan terakhir. Luo Xiu tahu betul bahwa para jenius di dunia Tao pada dasarnya berada pada tingkat leluhur tingkat ke-12. Dengan kultivasi leluhurnya di tingkat ke-10, Luo Xiu tidak yakin apakah dia bisa bersaing dengan mereka. Leluhur yang setidaknya harus memasuki tingkat ke-11, hanya terpisah satu tingkat, mampu berkompetisi. Oleh karena itu, sebelum mengambil langkah terakhir dalam kultivasi, Luo Xiu tidak akan mengambil tindakan gegabah dan hanya bisa menunggu kesempatan. Selama beberapa bulan, wilayah yang berpusat di kota Ziyu sangat tidak stabil. Sering terjadi pertempuran antara orang-orang kuat dari kekuatan besar, tetapi belum ada eksistensi di tingkat pencerahan yang muncul. Bahkan di dunia Tao, orang-orang kuat yang telah mencapai Taoisme tidak ada di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, cakupan dampaknya semakin meluas. Bahkan Hongmen, yang jauh dari kota Ziyu, juga terkena dampaknya. Untuk menemukan gadis berambut ungu yang bersembunyi di daerah ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat menggali hampir 3 kaki ke dalam tanah. Akan tetapi, meski begitu, tidak ada hasil yang ditemukan. Namun pasukan besar tidak menyerah, karena tersebar kabar bahwa gadis berambut ungu itu bersembunyi di sini dan belum pergi. Dalam sekejap mata, kekacauan itu berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang pendeta yang telah mencapai pencerahan, seperti halnya satu momen dalam kehidupan manusia biasa. Malam itu, sosok Luo Xiu melangkah ke dalam kehampaan, dan kekuatan dahsyat muncul di tubuhnya. Dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, tampaknya ia dapat menyebabkan jalan-jalan besar di surga bergerak sesuai keinginannya, dan tampaknya hanya dengan satu pukulan, ia dapat menembus dunia. Akhirnya, kita telah memasuki tingkat pencerahan ke-11. Senyum muncul di wajah Luo Xiu. Setelah mencapai alam ini, alam pencerahan mendekati kesempurnaan, karena ada 12 tingkat di seluruh alam pencerahan, dan dia telah berkultivasi ke tingkat ke-11. Hanya kurang dari tingkat terakhir. Dengan terobosan dalam kultivasi, kekuatan tempur juga melonjak, memasuki alam dan tingkatan baru. Di dekat kota Ziyu, sosok Luo Xiu jatuh dari langit. Banyak orang berkumpul di kejauhan, dan beberapa orang saling berhadapan. Aura mereka kuat, membumbung tinggi ke langit, berputar-putar seperti naga. Luo Xiu juga berjalan mendekat, berbaur dengan orang banyak yang menyaksikan pertempuran, dan melihat Mo Luotian. Mata iblis Shen Luo miliknya dalam keadaan terbuka, dan dia memegang pedang suci hitam di tangannya, yang sekuat gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kemuliaan ilahi, tak terkalahkan terhadap apapun. Di sampingnya, Disue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh dan tak tertandingi. Apakah ada yang menentang Mo Luotian? Luo Xiu sedikit terkejut, karena sejak dia datang ke dunia Tao, dia telah mendengar banyak rumor tentang Mo Luotian. Nama Mo Luotian bagaikan legenda di dunia Tao, karena ia belum lama berkecimpung di dunia Tao. Namun ia telah bangkit dengan sangat cepat, mengalahkan banyak jenius, dan dipuji sebagai seorang jenius. Ketika Luo Xiu mengalihkan pandangannya, ekspresi wajahnya tiba-tiba terasa aneh. Karena dia mendapati terlalu banyak orang yang dikenalnya di sini. Orang yang berhadapan dengan Mo Luotian dan Disue adalah seorang wanita berpakaian hitam. Dia pernah bekerja sama dengan Luo Xiu di reruntuhan kuno dan ingin menjalin hubungan baik dengannya.
Hanya saja wanita asli yang bergaun hitam itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya seberkas inkarnasi. Ia gagal bertahan hingga warisan paling kuno muncul, dan inkarnasi itu pun menghilang. Sekarang mereka bertemu lagi di dunia Tao, alam Luoxiu tidak lagi seperti dulu. Dia bisa tahu sekilas bahwa wanita bergaun hitam ini pasti tubuh aslinya. Bagaimanapun, Mo Luotian sangat kuat. Jika dia bukan tubuh aslinya, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengannya. Konfrontasi. Namun, wanita berok hitam itu tidak sendirian. Di sampingnya, seorang pria dengan aura dingin di sekujur tubuhnya berdiri di langit. Dengan wajah dingin, tempat di mana dia berdiri tampaknya telah membekukan waktu dan ruang, dan dia telah menguasainya. Kekuatan yang sangat dingin. Orang ini berdiri bersama wanita berok hitam dan berhadapan dengan Mo Luotian dan Di Sue. Mereka tidak diragukan lagi adalah makhluk jenius. Tidak banyak orang jenius di dunia Tao. Dapat dikatakan bahwa hanya ada satu atau dua orang jenius di dunia Tao. Namun kini, di wilayah kota Feitian Dao Ziyu berkumpul banyak orang berbakat. Mo Luotian sekuat legenda. Dia belum pernah bertemu lawan di generasinya. Bahkan jika dia bertarung melawan lawan setingkat jenius, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Namun, dunia Dao sangat besar, dan ada beberapa orang yang dapat bersaing dengan Mo Luotian, seperti pria yang seluruh tubuhnya diselimuti aura dingin. Bahkan Luoxiu tidak dapat melihat melalui kedalamannya, dan merasa tak terduga. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru es, dan aura yang merasuki tubuhnya seperti keabadian. Berdengung, ada cahaya penghancur dunia mengalir di mata Mo Luotian, dan dia mengunci pemuda berambut biru itu, dengan kecenderungan samar untuk mengambil tindakan kapan saja. "Apakah kamu berani bertarung?" Mo Luotian berteriak dingin, suaranya bergetar. "Mengapa kamu tidak berani?" Pemuda berambut biru itu menanggapi dengan dingin, dan aura dingin di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Waktu dan ruang membeku, dan semua jalan di surga membeku, membunuh. Sosok Mo Luotian bersinar, dan pedang suci hitam di tangannya menyerang ke depan. Dalam sekejap, pedang itu merobek kekosongan, dan tanda hitam yang mengerikan menyebar. Dalam sekejap, kekuatan pedang itu menyambar ke hadapan pemuda berambut biru itu. Namun, pemuda berambut biru itu berdiri tak bergerak. Hanya kekuatan es yang mengerikan yang menyegel segalanya, membekukan kekuatan pedang dan dengan mudah menghilangkannya. Mengerikan sekali. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan membekukan segalanya telah melampaui jangkauan cara-cara biasa. Setidaknya, kekuatan itu sudah mencapai tingkat kekuatan ketertiban. Kalau tidak akan mudah untuk mengalahkan serangan mematikan Mo Luotian. Semua orang terkesima dan terkejut. Persaingan antar jenius itu di luar akal sehat, karena metode yang mereka kuasai jauh melampaui apa yang bisa dikuasai oleh para pendeta biasa. Berdengung, Mo Luotian memegang pedang dewa dan bergerak maju lagi. Perjuangannya untuk menjadi terkenal adalah bahwa ia telah membunuh para jenius lainnya dan tidak takut pada semua musuh yang kuat. Namun kali ini, Mo Luotian benar-benar menghadapi musuh yang kuat. Kekuatan es yang dimiliki oleh pemuda berambut biru itu sangat kuat. Tidak peduli metode saluran ilahi apapun yang digunakan, itu akan membeku, kehilangan kekuatannya, dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Ledakan. Teknik mata Shenluo dibuka, dan teknik pupil yang dikuasai Mo Luotian mengembangkan makna yang lebih dalam, jauh melampaui pengembangan teknik mata iblis Shenluo yang dilakukan Luoxiu di masa lalu. Pertarungan antara keduanya dapat dianggap sebagai pertarungan paling puncak di antara generasi muda generasi kontemporer. Antara langit dan bumi, jalan bergemuruh. Hanya penyebaran suara yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya membuat banyak orang tidak dapat melawan dan mundur satu demi satu. Beberapa tindakan mereka yang lebih lambat terkejut, telinga dan hidung mereka berdarah, dan hati mereka ngeri. Luoxiu berdiri di tengah kerumunan, menyipitkan matanya untuk menyaksikan pertempuran. Dalam hal waktu kultivasi, Mo Luotian dan pemuda berambut biru telah berlatih selama lebih dari 50 atau 60 ribu tahun. Dan mereka telah berlatih 20 hingga 30 ribu tahun lebih lama darinya. Mereka juga lebih tinggi darinya. Dapat dikatakan bahwa kedua orang ini mewakili tingkat kejeniusan tertinggi, dan hanya selangkah lagi mencapai alam pencerahan. Kedua orang ini masing-masing memiliki keanggunan yang tak terkalahkan dari alam yang sama. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Luoxiu.
Dapat dikatakan bahwa bahkan para leluhur dari alam lima kesengsaraan bukanlah tandingan mereka. Tidak perlu menahan malapetaka era kekacauan. Akumulasi dan kekuatan tempur mereka sendiri melampaui mereka yang telah hidup selama bertahun-tahun dan berjuang melawan malapetaka era tersebut.